Pertama kali ketemu, kesan pertama ngeliat orang-orang itu apa ya? Kita ada dua kampus nyatu, dari kampus 2 juga ada dua orang. Udah gitu dari beda-beda hal yang lucu. eh Makhluk Tuhan paling seksi, spiteng macet, tai besar, erep-erep. Jadi kalau erep-erep gini, contoh masuk ke dalam, tiba-tiba keluar, kenapa, erep-erep, nangis lagi, nangis, diem diem tidur kayak gitu. Erep-erep tuh bagian gitu, jadi udah beberapa orang di sini tuh kena erep-erep. Udah gitu kalau orang yang ke WC lama, nah, kalau yang pertama kalau nggak nyuci, yang kedua ya gitu, spiteng yang mampet. Sangat bakal inget dimana kita ngelawatin pagi bareng. Kalau siang mungkin bukan biasa aja ya, cuman kita bisa dapetin itu di Sukabumi, itu di tempat rumah kita di kampus kan bisa sama-sama siang. Cuman kan kalau dari pagi pagi dan sore ke malamnya itu loh, kayak kita jalan lihat-lihat orang pada lagi pada main PS gitu, kayak ngeliat ke situ lagi pada nonton film. Itu tuh kayak kalau lagi ingat mau pulang gitu, kayak I don't wanna leave this, kayak nggak mau, gue nggak mau pulang kayak gitu. Cuman kontrakan bayar, udah gitu kita juga nasi udah habis, berat bayar habis, udah harus beli. Yang aku rasain sih, ya seneng gitu bisa hidup sama kalian semua, apalagi di kota Ciemas kan, kota Ciemas kan, eh ya pokoknya seneng lah, banyak yang bikin seneng, banyak yang bikin bete, banyak yang sedih. Yang sedihnya ya sedihnya sih pisah sama keluarga, terus pas akhirnya kita harus pisah juga, dan aku seneng bisa bisa kenal kalian, bisa hidup bareng sama kalian, bisa punya teman-teman sebaik dan sehebat kalian. Em, Pokoknya aku seneng, aku pokoknya bersyukur banget lah bisa kakaknya di Cimas dan teman-temannya tuh kalian gitu. Saya salah satu setan yang dikirim dari jurusan Teknik Sipil untuk bergabung dengan klan kelompok 3 KKN Desa Cimas. Hal lucu yang paling diingat sama yang paling nyebelin ya. Hal lucu selama masa KKN itu satu ruangan, satu kontrakan, semua teman-teman itu kentut semua. Dari si A sampai si Z. Nah, kentut itu dibikin irama jadi kayak lagu Oma Irama yang judulnya Gala-gala. Iya, gala-gala, bener. Paling gak disukain, hal yang paling gak disukain itu kalau lihat Hasbi selfie. Sumpah, paling gak suka, paling jijik. Kayak koala naik pohon, tau gak? Pokoknya selama KKN di Desa Cimas, pokoknya banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil, yaitu dari mulai ngolah umbi gadung sampai jadi keripik, buah malaka sampai jadi manisan yang kita olah sama ibu-ibu PKK sama warga sana juga, yaitu Pak Suratman. Sama kita di sana itu nyaman banget, kita deket sama kepala desa maksudnya, sama staf desa, sama warga, sama pemuda juga, sama si Ento, sama Kang Lahe, sama Kang Tobi, Kang Jabrik, pokoknya semuanya kita deket sama warga Cimas. Apalagi kita paling dekat itu sama Kang Lahe, sama Kang Tobi, Kang Jabrik, mereka itu benar-benar ikhlas banget, nggak pernah capek buat nganterin kita observasi ke curug, ke pantai, puncak ke puncak. Ya selama di sana kita banyak tamasya, akhirnya tahu juga itu apa puncak Dharma, curug Ologong, puncak Pemoyanan, banyak lah pokoknya. Minggu pertama waktu sama anak-anak itu masih jaim, nggak berani kentut. Minggu pertama itu kita jong banget karena kita itu sok tahu, kita main ke belakang bukit yang ada di balai desa. Udah gitu pas malamnya ya terjadilah sesuatu hal lucu yang sering gitu. Si Aji kali ya, kalau dia ngomong kayak mbak gitu, terus kalau misalnya kita ngomong
pertama aja kita ngomong goceng gitu sama dia, langsung aja bilang goceng, kuduk-kuduk sombong ya, dan seterusnya lah. Tolong deh jangan lupa ya, misalnya gimana ya, jangan sombong sendiri, jangan ngelupain gitu. Jadi kalau misalkan ketemu jangan cuman hey kita ketemu nih hey kamu kemana, mau kesini, ya udah gitu doang, nggak mau lah. Paling nanti kita kumpul ya, nah gitu. Tapi pengennya kumpul beneran, jangan asal ngomong doang, bete kan ya. Pokoknya kelompok ini sumpah itu amazing banget. Soalnya bayangin aja, yang biasanya sekali makan 25.000, tapi ini 25.000 bisa 2 kali makan 14 orang. 2 kali makan 14 orang, padahal yang biasanya sekali makan aja 25.000, ini 25.000 dibagi 14. Gila, itu amazing banget. Kita kelompok terhemat sepanjang masa se-KKN di dunia, gak pernah ada yang kayak gitu. Terus aku masih inget banget kayak misalnya jalan masuk ke rumah, terus kayak ubin-ubinnya kayak gitu. Terus tempat kursinya udah diubah sama Aji, dan tiba-tiba dia jadi rajin gitu. Terus tempat ngopi, terus tiba-tiba datang Sasa dan dia jadi stairway to heaven untuk ngambil jambu. Gak tahu itu diizinin apa enggak, gak tahu. Terus jalan ke belakang ke RT 4 buat apa sih yang itu, yang ke Pak Suratman buat gadung. Terus di situ kan kita ngelewatin ini ya, lembah yang ini ya, yang ada bau cubluk kambing. Terus pokoknya aku masih inget banget detailnya sesampaian yang mahiwal banget. Si bapak kenapa bikin sesampaian di situ, nggak ngerti. Pinggir jalan itu kan malu banget ya kalau gantung cangcut gitu, nggak ngerti. Terus pokoknya di situ panas banget, aku masih ingat, panas banget. Itu nggak tahu, udah kayak bukan bumi kali ya, itu apaan sih, Mars gitu, nggak tahu lah. Pokoknya Cimas masuknya apa. Terus buat orang-orangnya, pertama aku minder, soalnya si Mary tuh organisasi banget. Si Putri tuh sombong, kayak sombongnya tuh kayak nyebelin gitu. Mungkin karena dia ngomongnya kali ya kayak gitu. Dan aku tuh nggak bisa serius gitu, aku nggak akan pernah bisa serius karena di kampus aja udah serius. Dan KKN, halo KKN Cimas Geopark, kita main lah gitu. Dia tuh serius, tapi ya ampun pas kesini dia tuh gesrek, sumpah dia gesrek banget. Terus apa lagi ya, pokoknya aku seneng banget di kelompok 3. Bener-bener such bless banget. Waktu itu sih, waktu 40 hari pasti banyak banget konflik dan banyak banget gak suka, karena di rumah yang sesempit itu pasti lo lagi, dan itu pasti banyak banget yang kayak malas banget ya ketemu dia, malas banget, aku gak mau ngomong sama dia kayak gitu. Cuma setelah KKN dan setelah dipikir-pikir, anjir itu kayak anak kecil banget. Dan sekarang tiba-tiba hilang, malah kayak udah sih, ya udah gitu, nggak apa-apa, itu kayak wajar aja. Mungkin karena ya dulu karena 40 hari dan 14 orang dan terlalu intens ya, biasalah kalau terlalu intens kan suka gitu ya, suka ada muncul masalah apa gitu kan, gitu deh. Terus jadi pokoknya aku senang di kelompok 3 ya. Makasih banget buat sharing tempat tidur, terus sharing sabun mandi. Pokoknya thanks, love you guys. Selama KKN 1 bulan lebih, saya merasakan ada di tengah-tengah keluarga baru, pengalaman baru dengan manusia-manusia baru yang benar-benar gak akan seru tanpa ada mereka. Teh Mary yang cantik, Putri yang bawel tapi pintar, Sasa yang kalau ngaji bikin merinding saking merdunya, dan rekan-rekan lain yang gak bisa disebutin satu persatu. Tugas plus liburan yang kita lalui selama 40 hari pun punya cerita tersendiri di hati. Gak akan pernah lupain momen itu sampai kapanpun. Terima kasih Cik Emas, terima kasih teman-teman KKN. I love you and I miss you. Belajar yang paling pokoknya pelajaran yang paling berharga selama
kita kuliah adalah KKN. Coba aja KKN itu kayak magang. Kalau di pendidikan medik kan magang 3 kali ya. Coba KKN juga kayak gitu. Ada KKN 1, KKN 2, KKN 3. Soalnya KKN itu hal yang sulit banget buat Mary lupain. Dari mulai orang-orangnya yang super duper keren lah, pokoknya luar biasa. Yang buat Mary itu selalu inget karakter masing-masing ya, dari mulai ketuanya tuh Arafli, sekretarisnya Teh Putri, bendaharanya Teh Sasa, dan semua anggota-anggota KKN-nya pokoknya gak bisa Mary lupain. Teh Gesya, Teh Tira, Aji, Ahasbi, Amali, Arifaldi, Aperi, Teh Risya, pokoknya luar biasa aja kalian itu membuat serasa hilang arah ketika pulang KKN, serasa kita itu LDR lah pokoknya. Tapi semoga silaturahim kita itu selalu terjaga, karena kan kita dulu pernah janji ya, katanya kita tuh udah serumah, sepiring, sekasur. Pokoknya jangan lupain masa-masa itu, jangan lupain masa kita ke Cikeus, ke Cikeus dulu ya, pokoknya semua memori-memori yang udah kita jalanin bersama, rekam dalam memori kalian itu ya. Aku pernah KKN di Cimas, orang-orangnya yang super gokil, pengalamannya yang luar biasa ya. Entahlah, nggak bisa lagi yang Mary bisa ucapin keindahannya, kebersamaannya, keluar biasaannya. Pokoknya KKN itu sempurna. I miss you all. Walaupun kita sudah tak saling bertatap mata nantinya, semoga kisah itu tetap ada dalam memori. Memori tempat semua kisah dari berbagai waktu bermuara. Memori tempat kisah berkumpul dan menjadi kenangan. Apakah memori itu kekal ataukah panas seperti waktu? Kita terbiasa hidup bersamanya, melewatinya, dan tak pernah bisa kembali untuk sekedar mengucap terima kasih. Begitu pahitkah? Pahit karena kita tak lagi bisa mengulangnya. Namun aku ingin tetap mengulangnya. Jika memang tak dapat pulang lewat waktu, izinkan aku untuk mengulangnya lewat memori. Kisah ini berawal saat kita dipertemukan dalam sebuah ruangan. Lewat ruangan itu kita saling mengenal, walaupun ruangan yang mungkin asing bagiku. Karena itulah saat pertama kali aku menapakinya. Walaupun tidak begitu sempurna, namun nampak begitu asri dan nyaman untuk dihuni. Ya, itulah ruangan atau tempat kita menjalani kisah selama ini. Aku pelajaran baru bahwa hidup akan terasa hampa jika kita menjalannya dengan normal. Aku suka canda tawa itu, ucapan itu, teriakan itu, tangisan itu nampak begitu berharga untuk dilupakan begitu saja. Namun nampaknya kita juga tak luput dari perselisihan. Aku menghela napas saat itu terjadi. Memang kita tidak sepenuhnya dapat satu pikiran, dan pada dasarnya kita mempunyai ego dalam diri kita masing-masing. Jadi bukankah berselisih itu wajar? Ya, itu wajar menurutku. Hal yang akan kuingat adalah sebuah ruangan yang dinamakan kantor Hasbi. Itu adalah tempat yang sangat membuatku nyaman. Entah karena apa, aku merasa aman saat berada di tempat itu. Aku terbiasa dengan tempat itu, termenung, mengerjakan berbagai hal, bermain PES walaupun kalah terus-terusan, menyaksikan mimpi yang menyeramkan, dan menikmati senyapnya malam bersama kalian, dan secangkir teh hangat tawar atau beberapa suap nasi goreng tengah malam. Hal yang berkesan buatku adalah saat melewati jalan Begu malam-malam. Dengan jalan berbatunya, ia seperti menyapa kami dan mengucapkan,
Janganlah tergesa-gesa, santai saja, dan tinggallah terlebih dahulu. Perjalanan masih panjang. Jalan berbatu itu sungguh ingin mematahkan kami. Syukurlah kami berhasil melewatinya dengan selamat. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Sebuah kisah umumnya memiliki bagian awal, tengah, dan akhir. Mungkinkah kisah kita ini telah berakhir? Namun bukankah sebuah akhir merupakan awal bagi kisah yang baru? Walaupun nantinya kita telah berubah dan menjadi lebih baik lagi, namun memori tentang diri kita pada saat itu tetap. Berdiri dan melangkah, buatlah kisah baru dengan hal luar biasa lainnya. Dan bukankah masih banyak hal yang belum kita tahu? Biarkan masa lalu tetap pada jalannya tersimpan dan memori. Maaf dan terima kasih untuk kisah ini. Semoga kita bahagia.